Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Korbrand akan memaparkan hasil dari kegiatan kami selama menjalankan PWMV ini. Berikut pemaparannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan tim Korbrand. Saya sendiri Megawati Asya Putri sebagai Chief Executive Officer, teman saya Rohmat Albashi sebagai Chief Financial Officer, dan juga dari Rizky Umar Salim selaku Creative Director. Dan tak lupa pula kami dibimbing oleh dosen pembimbing yang sangat luar biasa yaitu Bu Oki Puspitorini. Ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada tujuan mulia usaha, sasaran pelanggan, informasi produk, hubungan dengan pelanggan, serta aspek keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal mulia usaha yang ingin diwujudkan. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak menciptakan krisis kesehatan masyarakat juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu PPKM 1 sampai level 4 ini semakin berdampak pada berbagai macam sektor, terutama di sektor industri kreatif. Korbrand bisa membangkitkan perekonomian serta membantu memulihkan ekonomi pengrajin sepatu, penyedia jasa iklan dan lain-lain. Korbrand selalu berupaya untuk meningkatkan roda perekonomian dengan meningkatkan produksi serta kualitas dari produk. Saat ini, Korbrand telah bekerja sama dengan 3 vendor yang tersebar di 3 kota, yaitu Bandung, Tangerang, dan Sidoarjo. Dengan adanya kerjasama ini, dapat menggerakkan ekonomi di lingkungan vendor maupun di pengrajin sepatu akan berjalan dengan baik. Selain itu, dampak perputaran uang juga akan membantu sektor lain, mulai dari penyedia bahan, pengrajin, ekspedisi, bahkan reseller, UMKM agensi, penyedia jasa iklan, sampai fotografer yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami. Juga akan terkena dampaknya. Dengan adanya peningkatan produksi dan kualitas yang kami lakukan, diharapkan memperbaiki perekonomian di Indonesia melalui industri kreatif dengan produk dari Korbrand itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan usaha yang diajukan. Korbrand adalah sebuah produk lokal yang bergerak di bidang fashion terkhusus sportwear dan tempat produksinya berada di 3 kota yaitu Tangerang, Bandung, dan Sidoarjo. Keunggulan dari produk ini yang pertama harganya reasonable, kedua desain yang kekinian, unik, serta packaging yang menarik juga. Korbrand mampu bersaing dengan brand lokal dan brand asing lainnya. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ini adalah produk Korbrand yang telah rilis. Produk ini bernama Signa Mellow. Signa Mellow ini terinspirasi dari sebuah manisnya permen marshmallow. Kami menghadirkan kombinasi warna pada produk ini dengan paduan warna yang fresh. Bahan yang digunakan untuk produk ini yaitu Canvas Super, Blazer Outsole, Volcanic Fin Foxing, serta Extra Double Comfort. Lalu, kemudian untuk packagingnya kami memberikan premium box orange serta free permen marshmallow di setiap pembeliannya. Saya akan menjelaskan segmen spesifik pelanggan yang akan kami sasar. Korbrand telah melakukan survei pasar seputar minat terhadap produk Korbrand. Hasil survei ini kami dapat bahwa menunjukkan rata-rata peminat sepatu sneakers ialah mereka yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dan membeli karena rasa ingin juga kebutuhan. Korbrand juga telah melakukan sistem digital marketing melalui Facebook Ads untuk mendapatkan data masyarakat untuk lebih mudah dijangkau. Dari Facebook Ads ini, kami dapat mengetahui bahwa target Korbrand sendiri yaitu sebesar 36 juta orang. Target Korbrand sendiri adalah menjangkau seluruh bagian di Indonesia. Dengan melakukan digital marketing ini, kita bisa menjangkau seluruh bagian Indonesia dengan mudah dan juga hemat biaya. Maka Korbrand menargetkan kepadatan perkotaan dan pinggiran kota karena market Korbrand rata-rata berada di kawasan tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel 1 yaitu sasaran pelanggan produk Korbrand. Saya akan menjelaskan target ideal jangkauan usaha. Target ideal jangkauan usaha Korbrand sendiri yaitu seluruh bagian di Indonesia dengan melakukan sistem digital marketing. Karena sepatu ini merupakan produk universal dan Korbrand telah melakukan sistem digital marketing, maka dapat lebih mudah untuk mencakup seluruh bagian wilayah di Indonesia dengan lebih mudah dan hemat biaya. Saya akan menjelaskan daerah target pasar selama 6 bulan pertama. Dalam 6 bulan pertama, Korbrand menargetkan konsumen berada di kepadatan wilayah kota, pinggiran kota karena target Korbrand sendiri rata-rata berada di daerah tersebut. Namun tidak memungkiri masih banyak juga konsumen Korbrand yang berada di wilayah-wilayah kota lain. Kami telah melakukan survei target pasar melalui Instagram Insight. Hasil yang kami peroleh melalui Instagram Insight bahwa tingkat tertinggi pasar kami berada di wilayah kawasan Jabodetabek. Bisa kita lihat pada gambar grafik berikut ini. Untuk wilayah Jakarta sebesar 14,1%, untuk wilayah Bekasi sebesar 3,9%, untuk wilayah Tangerang sebesar 3,3%, dan untuk wilayah Depok sebesar 2,5%. Dan untuk wilayah di luar Jabodetabek berada di kota Bandung yaitu sebesar 3,9%. Saya akan menjelaskan kesulitan yang benar-benar dihadapi oleh para pelanggan. Saat ini, keberadaan sepatu sneakers di Indonesia masih dikuasai oleh brand asing. Tetapi dengan kendala utama yaitu harga yang ditawarkan sangatlah mahal. Adapun brand lokal, harga yang ditawarkan cukuplah murah tetapi tidak memiliki value dan kualitas yang begitu bagus. Nah, dengan adanya Korbrand, untuk brand lokal, harga jual yang kami tawarkan sangatlah reasonable untuk kondisi ekonomi di masyarakat di Indonesia. Serta kualitas dan value yang ditawarkan itu sudah sangat terbaik. Harapan yang ingin diwujudkan oleh para calon pelanggan. Pelanggan tentunya mengharapkan sebuah sepatu yang berkualitas dan memiliki value yang lebih saat ketika memakai sepatu tersebut, memiliki kesan premium dan harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Di sini saya akan menjelaskan kesulitan dan harapan calon pelanggan dari produk yang dihasilkan. Pertama, harga yang ditawarkan oleh brand asing sangatlah mahal, tetapi core brand hadir dengan harga yang lebih affordable. Yang kedua, karena kebanyakan brand lokal tidak memiliki value dan kualitas yang lebih, maka core brand hadir dengan meningkatkan value produknya melalui pengadaan campaign yang dilakukan, serta pemasaran dan foto produk yang profesional. Juga core brand menggunakan influencer untuk membangun citra core brand sendiri. Saya akan menjelaskan market size yang dituju daya beli calon pelanggan. Data market size ini kami gunakan melalui tool Facebook Ads. Dengan penargetan yang kami gunakan, yaitu sekitar 36 juta orang yang berada di Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia menyukai sneakers cukup banyak. Dan saat ini juga, sepatu sudah menjadi sebuah kebutuhan kegiatan profesional maupun kegiatan hanya untuk passion. Yang ketiga ada informasi produk. Menjelaskan spesifikasi produk yang telah ditawarkan kepada pelanggan. Core brand memiliki dua jenis produk. Yang pertama ada produk general release, yang merupakan produk yang diproduksi secara terus-menerus. Kemudian ada produk eksklusif, yang merupakan produk yang diproduksi hanya dalam jumlah tertentu atau biasa disebut dengan limited edition. Dan biasanya sepatu tersebut ketika dirilis memiliki value lebih, dengan marketing lebih inklusif. Di sini ada beberapa sepatu yang diproduksi oleh core brand. Untuk produk general release ada dua sepatu, yang itu ada core brand Sigma Low dan juga ada core brand Sigma 1.0. Terus kemudian untuk produk eksklusif ada sepatu core brand Sigma Melo dan juga ada core brand Sigma Force. Menjelaskan produk tersebut dapat bekerja untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan pelanggan. Kenapa kami memilih foto produk dari Sigma Melo ini? Karena produk Sigma Melo ini nantinya akan kami tawarkan ke pelanggan, yang mengandung value yang berbeda dari sepatu pada umumnya. Dengan nama produknya yaitu Sigma Melo, karena kami terinspirasi dari sebuah marshmallow. Dengan memiliki warna yang begitu manis dilihat, Sigma Melo ini menggunakan bahan upper canvas berwarna biru dan foxing berwarna pink. Keunggulan produk core brand dibandingkan dengan produk kompetitor. Terdapat 3 keunggulan, yaitu ada pricing, fanbase, dan unique selling point. Keunggulan pertama yaitu ada pricing. Pricing yang kami lakukan lebih masuk akal di kantong masyarakat, dan juga kualitas yang diberikan sangat baik karena dikerjakan oleh vendor yang ahli di bidangnya. Kemudian untuk keunggulan yang kedua ada campaign, yang artinya core brand terus tetap mempromosikan produk ke berbagai media sosial agar dapat bersaing dengan brand-brand besar lainnya. Kemudian di keunggulan yang ketiga yaitu unique selling point. Maksudnya yaitu produk core brand selalu memiliki keunikan tersendiri dengan memberikan desain bahkan warna yang biasa banyak disukai di pasaran, dan kami dapat menarik pelanggan baru. Strategi yang dilakukan untuk mendapatkan revenue dari pelanggan. Yang pertama ada branding dan marketing. Branding yang kami lakukan dengan kegiatan campaign yang kami konsep sebelum dirilis ke pasaran. Dan yang kedua yaitu kampanye pengenalan produk ke customer. Nah, biasanya sebelum melakukan perilisan ke customer, dibutuhkan sebuah kampanye untuk mengenalkan produk kita ke customer nantinya. Cara ini untuk mensukseskan perilisan sebuah produk. Bagian keempat ada hubungan dengan pelanggan. Strategi yang telah dilakukan untuk pelanggan mengetahui produk core brand. Strategi yang kami lakukan ialah kami perlu melakukan kegiatan marketing. Tujuannya dilakukan marketing ini untuk mendapatkan traffic masuk ke sosial media kami, terutama Instagram. Kami menggunakan metode digital marketing, dan cara agar mendapatkan traffic sendiri kami melakukan media promote maupun Instagram Ads. Strategi yang telah dilakukan untuk membuat pelanggan tertarik. Di sini terdapat 2 contoh strategi yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu sebelah kiri ada gambar website sendiri dengan domain corebrandindonesia.com. Yang kedua ada di sebelah kanan itu ada gambar feed Instagram dari core brand. Dan juga advertising lainnya seperti paid promote dan Facebook Ads maupun influencer marketing. Di sini ada beberapa contoh metode advertising yang sudah kami lakukan. Yang pertama di sebelah kiri ada gambar media dari akun Instagramnya localmadness.indonesia. Yang kedua di tengah itu ada gambar media dari akun Instagramnya localpredindonesian. Terus yang ketiga di sebelah kanan itu ada gambar berupa insight dari media promote. Cara merespon pelanggan yang bertanya, membeli hingga komplain. Kami sudah melakukan cara agar pelanggan dapat berinteraksi dengan kami mengenai produknya. Salah satunya melalui media sosial seperti feed Instagram, direct message via Instagram, WhatsApp, dan juga kami menyediakan website yaitu corebrandindonesia.com yang dimana pelanggan bisa melihat produk kami dan melakukan pembelian. Cara merespon pelanggan yang bertanya, membeli hingga komplain, serta strategi untuk menjadikan pelanggan loyal. Salah satu cara yang kami lakukan yaitu profesionalisme, yang sudah core brand berikan mulai dari produk yang berkualitas, packaging produk, pelayanan customer service yang diberikan membuat customer nyaman dengan kami dan membuat mereka melakukan pre-purchase terhadap produk kami. Tak hanya itu, kami juga berupaya untuk menjadikan pelanggan loyal kami sebagai reseller yang dapat meningkatkan penjualan kami. Media yang digunakan untuk pelanggan memperoleh informasi. Media yang kami gunakan dalam proses penjualan produk seperti feedback dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pelanggan dapat diakses melalui customer service pada aplikasi WhatsApp dan juga media sosial kami seperti Instagram core brand.
Sedangkan untuk transaksi jual beli, kami menggunakan situs corebrandindonesia.com, WhatsApp, dan juga online marketplace. Untuk saat ini, Corebrand hanya dapat dilakukan pembelian via online saja, dikarenakan via online lebih banyak dijangkau orang banyak, dan juga menekan biaya offline seperti contoh biaya sewa tempat, marketing konvensional, dan lain-lain. Poin 5 yaitu sumber daya usaha. Dalam proses produksi, Corebrand menggunakan pihak ketiga atau vendor. Mengapa kami menggunakan pihak ketiga? Karena alat yang kami butuhkan seperti mesin press, alat jahit, dan lain sebagainya, harganya itu cukup mahal hingga mencapai ratusan juta rupiah. Namun untuk bahan dan desain kami yang membuat dan mencarinya sendiri. Bahan yang biasanya kami gunakan pada bagian upper terbuat dari kanvas atau corduroy, sedangkan pada bagian outside dan midsole terbuat dari rubber. Corebrand melalui berbagai macam tahap produksi. Yang pertama ada develop design. Pada tahap ini kami melakukan desain pada software Photoshop sehingga memudahkan kami untuk mengeditnya kembali. Selanjutnya ada konsultasi desain bersama pihak vendor berupa warna, bahan, dan lain sebagainya. Jika desain tersebut sudah fix, maka akan dilakukan pattern making oleh ahli pattern sepatu di vendor. Selanjutnya juga akan dilakukan sample production. Pada tahap ini biasanya akan dilakukan revisi hingga mencapai hasil yang memuaskan. Jika sudah selesai tahap revisi tersebut, maka akan dilakukan produksi massal atau mass production. Pada tahap ini akan dilakukan produksi selama 1 hingga 2 bulan lebih tergantung dengan kerumitan bahan, kerumitan desain, bahan baku, dan juga pihak vendor itu sendiri. Yang selanjutnya itu akan dilakukan delivery atau pengiriman dari pihak vendor kepada warehouse kami di Sidoarjo yang akan disebar kepada para pelanggan. Berikut merupakan bukti dari proses pembuatan Signa Mellow, yaitu ada develop design, ada konsultasi desain, pattern making, dan sample production. Yang selanjutnya ada proses mass production, yaitu produksi massal. Signa Mellow kemarin kami memproduksi sebanyak 80 pasang dan selanjutnya akan dilakukan proses pengiriman. Kendala yang kami hadapi saat menjalankan proses produksi ialah pada saat proses produksi kami kekurangan bahan baku dan bahan baku tersebut susah dicari. Selanjutnya poin 6 yaitu aspek keuangan. Tim Corebrand mendapatkan dana sebesar Rp27.500.000. Pada tahap ini kami memakai dana sebesar Rp22.631.250 dengan rincian dana bahan baku habis pakai, alat bantu, pemasaran, distribusi, serta pajak yang kami bayarkan. Selanjutnya ialah lampiran atau bukti dokumentasi kegiatan yang kami laksanakan. Berikut adalah poster produk dari Signa Mellow, Signa Force, dan juga ada proses produksi dari Signa Mellow dan juga Signa Force. Kami selalu berdiskusi melalui via Google Meet, yaitu membahas tentang rencana desain dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bukti invoice dari Signa Mellow, yaitu pada saat memproduksi 80 pasang. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, yaitu tim Corebrand. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.